Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadir bersama di masjid yang mulia ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan salat Jumat. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Nikmat iman adalah menjadi syarat dikabulkannya amal. Dan nikmat Islam adalah penyebab penuhnya timbangan kebaikan kita. Dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh agama dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan mengambil pelajaran manfaat baik dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau bersabda, la yunqadanna ural islami urwatan urwah. Pasti tali-tali yang menghubungkan kepada Islam itu akan terputus satu persatu. Artinya yang menunjukkan identitas seseorang bahwa dia adalah muslim. Ketika datang bulan Ramadan, kita melihat dia berpuasa, kita berkesimpulan dia adalah seorang muslim. Itulah maksudnya yang menghubungkan seseorang sehingga dia dinamakan muslim. Tapi tali-tali ini kelak akan terputus satu persatu. Fakullama intaqadat urwah. Setiap satu tali itu terputus yang menghubungkan dengan Islam, tasabbasan nasu billati taliha.
orang akan berpegang pada tali yang lain untuk tetap menunjukkan identitasnya sebagai muslim. Wa awwaluhunna naqdan al-hukm. Yang pertama kali terlepas dari tali-tali Islam itu adalah yang berkaitan dengan hukum. Wa akhiruhunna shalah. Dan yang paling akhir yang menunjukkan bahwa seseorang itu adalah muslim adalah hubungannya dengan ibadah shalah. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Islam untuk mengukur kita ini adalah sebagai seorang muslim, tentu harus kembali kepada definisi, ta'rif, maksud dan makna daripada Islam. Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Berserah diri kepada Allah di dalam mewujudkan keyakinan, kemurnian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit-tha'ah. Senantiasa tunduk patuh di dalam beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Yang ketiga adalah al-ibti'ad an-syirk. Menjauhi perilaku syirik. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala baik dalam akidah ataupun dalam ibadah. Definisi ini adalah menjadi barometer, ukuran. Benarkah kita ini adalah seorang muslim? Seorang muslim itu adalah hanya senantiasa memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada embel-embelnya. Tidak mengotori keyakinan kita dengan hal-hal yang meragukan. Karena keyakinan itu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang pasti. Tidak menimbulkan keraguan. Yang kedua adalah kita senantiasa taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah. Apa yang diperintahkan itu yang kita kerjakan. Apa yang dicontohkan oleh Nabi itu yang kita ambil. Dan senantiasa menjauhi segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan keyakinan akidah ataupun yang berkaitan dengan ibadah, yang di dalamnya adalah ada unsur mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, harus dijauhi. Kalau tiga hal ini sudah ada dalam diri kita, maka kita adalah sebenarnya seorang muslim. Hal ini digambarkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, murnikanlah ibadah hanya kepada Allah, dan janganlah mensekutukannya sedikit pun dalam hal ibadah, dalam hal akidah. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Kita ketahui bahwa Allah hanya merestui dan meridhai agama Islam. Maka agama yang dibawa oleh para nabi adalah hanya agama Islam. Yang berbeda adalah syariatnya. Mulai dari Adam sampai Rasulullah SAW itu agamanya adalah agama Islam. Maka kita pun diridhai oleh Allah karena
kita menjadikan Islam sebagai agama. Wa raditu lakumul islama dinan. Orang yang mencari agama selain daripada Islam, maka nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka agama itu ditolak, tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia, orang yang mencari tadi agama selain daripada Islam, termasuk orang yang merugi nanti pada hari kiamat, karena agamanya ditolak. Oleh sebab itu, Nabi menjelaskan dalam hadis yang kita bacakan tadi, bahwa Islam ini adalah sudah sempurna. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama. Agama namanya sudah sempurna, berarti tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Karena sempurna, maka umat ini tidak lagi membutuhkan seorang nabi dan seorang rasul. Karena sudah sempurna, dan agama ini adalah agama yang sesuai, yang cocok untuk semua zaman dan semua manusia. Tetapi Nabi menjelaskan bahwa di sana ada penghubung-penghubung yang menghubungkan antara manusia dengan Islam. Tali-tali yang disebutkan tadi adalah tali-tali. Tali ini satu persatu, kata Nabi, kelak akan terputus. Pasti akan terputus. Karena Nabi sudah mengucapkannya pada awal hadis. La yunqadanna ural islami urwa. Pasti akan terputus. Kalau satu tali yang terputus, penghubungnya yang terputus, maka manusia akan beralih pada tali yang lain, berpegang pada tali yang lain, agar dia tetap memiliki identitas sebagai seorang muslim. Nabi menjelaskan bahwa yang pertama kali penghubung antara manusia dengan Islam itu adalah, yang pertama kali terputus itu adalah hukum. Kita tidak ada lagi yang namanya hukum yang berkaitan dengan hudud. Hukum yang dikaitan dengan hudud adalah satu perbuatan dosa besar, tetapi kalau itu sudah dihukum di dunia, maka nanti di akhirat dia tidak dihukum lagi dengan dosa itu. Orang yang mencuri, kalau dia sudah dipotong tangannya, maka dosa mencurinya itu tidak lagi nanti dia akan ditanyakan nanti di akhirat. Orang berzina, lalu kemudian dicambuk 100 kali. Kalau itu dilakukan di dunia, nanti di akhirat tidak lagi ditanyakan tentang dosanya itu. Ini yang disebut dengan hukum hudud. Sudah tidak ada. Kita di Indonesia ini adalah mayoritas muslim, tetapi hukum-hukum itu tidak berlaku. Ada namanya hukum yang berkaitan dengan pembagian warisan. Tidak ada lagi. Yang ada itu adalah dibagi sama rata. Atau kadang-kadang orang tua mengharap supaya anak-anaknya nanti tidak ribut setelah dia meninggal, maka dibagilah hartanya itu. Ini bukan warisan namanya. Yang namanya warisan adalah urusannya orang yang hidup, bukan urusannya orang yang sudah mati. Maka hukum yang berkaitan dengan pembagian warisan ini sudah tidak banyak dipraktekkan oleh umat Islam. Inilah yang kita disebutkan bahwa tali yang pertama kali terputus itu adalah yang berkaitan dengan hukum. Dan banyak hukum-hukum di sana. Namun Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tali yang paling akhir terputus itu adalah ibadah sholat. Artinya ketika umat ini tidak sholat, maka dia tidak lagi identik dengan Islam. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan
bainal abdi wa bainahum tarkus shalah. Pembeda atau pembatas antara seorang hamba dengan mereka, maksudnya orang kafir, itu adalah meninggalkan sholat. Artinya orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Di dalam hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Yang membedakan kita antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah ibadah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkan ibadah salat, maka sungguh dia telah kafir. Umat Islam yang sedemikian banyak jumlahnya, terutama di negara kita ini, adalah termasuk pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Namun hanya sedikit di antara mereka yang benar-benar menjaga ibadah sholat. Ibadah sholat yang dikatakan ibadah sholat itu adalah sholat 5 waktu yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat peristiwa Isra Mi'raj. 5 kali sehari semalam. Kalau dia hanya mengerjakan 4 kali saja, maka dia tidak dikatakan mengerjakan ibadah sholat. Satu sama lain adalah menjadi keutuhan. Dikatakan mengerjakan ibadah sholat kalau dia mengerjakan 5 kali sehari semalam. Maka kalau kemudian ada orang tidak mengerjakan ibadah sholat atau mengerjakan sebagian, maka dia sudah terputus antara dirinya dengan Islam. Maka dia tidak identik lagi untuk dikatakan sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa betapa besarnya nikmat yang diberikan kepada Adam, diberikan kepada Nabi Nuh, diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Lalu kemudian datanglah generasi setelahnya yang menyia-nyiakan ibadah salat. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Lalu datanglah pengganti generasi setelahnya yang mereka menyia-nyiakan ibadah salat. Mereka juga mengerjakan ibadah salat. Para nabi dan umatnya mengerjakan ibadah salat. Tetapi ibadah salat yang dikerjakan oleh umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sangat sempurna sebagaimana yang dikuatkan tadi dengan ayat Al-Quran. Agama ini adalah sudah sempurna. Segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi dan diajarkan kepada umatnya itu adalah jenis ibadah yang paling sempurna yang tidak didapatkan pada umat-umat terdahulu. Orang yang datang kemudian, generasi setelahnya, meninggalkan ibadah salat, menyia-nyiakan ibadah salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Dan mereka memperturutkan hawa nafsu. Ada yang menjelaskan bahwa karena mereka meninggalkan ibadah salat, maka yang berkuasa adalah hawa nafsunya. Ada yang mengatakan bahwa orang kalau meninggalkan ibadah salat, lalu kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya, fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak dia akan mendapatkan kesesatan. Artinya nanti di akhirat termasuk orang yang merugi dan orang yang dimasukkan di dalam neraka. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Oleh sebab itu kita diingatkan bahwa satu-satunya ibadah yang menghubungkan kita dengan Islam hanyalah ibadah sholat untuk saat sekarang ini. Di saat yang bersamaan bahwa betapa banyak orang yang mengaku dirinya sebagai muslim tetapi pada dasarnya tidak ada dalam kriteria yang kita sebutkan tadi. Termasuk diantaranya adalah dalam memelihara dan menjaga ibadah sholat.
Maka oleh sebab itu berkenaan dengan beberapa hari lagi kita akan masuk dalam melaksanakan siam di bulan Ramadan. Ada 3 hal yang harus disempurnakan untuk menghadapi bulan Ramadan agar kita bisa menyempurnakan pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan disia-siakan. Yang pertama adalah ibadah salat. Kita melaksanakan ibadah salat sesempurna mungkin, menjaga dan melaksanakannya pada awal waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amal apa yang paling utama? Amal yang paling utama adalah mengerjakan ibadah salat pada waktunya. Ini yang pertama. Segala yang diwajibkan oleh Allah dalam salat 5 waktu itu harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. Lalu kemudian disempurnakan dengan salat rawatib yang 12. Salat rawatib itu adalah fungsinya untuk menyempurnakan kekurangan yang kita kerjakan dalam ibadah wajib. Dan dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menjaga 12 rakaat yang menyertai salat wajib, baik sebelumnya atau setelahnya, maka Allah akan menyediakan baginya istana di dalam surga. Dan disempurnakan dengan salat-salat yang lain, khususnya salat malam. Di bulan Ramadan diistilahkan sebagai salat tarawih. Di luar bulan Ramadan kita mengatakan salat tahajud, atau yang berkaitan dengan salat witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa beliau tidak pernah lebih daripada salatnya itu 40 rakaat. 17 rakaat salat wajib, 12 rakaat yang menyertai salat wajib, dan 11 rakaat yang berkaitan dengan salat malam. Marilah kita untuk beberapa hari ini kita latih diri kita untuk kemudian mengerjakan salat sesempurna mungkin, sehingga ketika kita menghadapi bulan Ramadan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral jummah rahimakumullah. Kembali kepada ibadah salat. Tidak ada ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menjaga ibadah salat yang telah ditetapkan di dalam agama. Nabi mengatakan fa in salahat salaha sairu amali. Kalau ibadah salatnya dijaga dan sempurna baik, maka semua salat ibadahnya yang lain juga akan baik, akan ditanyakan. Karena yang pertama ditanya adalah ibadah salatnya. Allah berfirman kepada para malaikat di saat kita disidang di hadapan Allah satu persatu. Allah berfirman, "Unzuru ila salati abdi." Coba periksa catatan salatnya hamba. Atammaha am naqasaha? Apakah dia mengerjakan dengan sempurna atau ada kekurangan? Ibadah salat. Maka kalau ada ibadah salatnya, dijaga ibadah salatnya, dikerjakan 5 kali sehari semalam, baru ditanya ibadah puasanya, baru ditanya ibadahnya yang lain, zakat, hajinya, umrohnya, birrul walidainnya, berbaktinya kepada kedua orang tua, dan amal-amal kebaikan yang lain. Baru ditanya. Kalau dia tidak salat,
Puasanya tidak ada, tidak ditanya apakah dia puasa, tidak. Kalau tidak sholat ya sudah, tinggal dibuang di dalam neraka. Maka oleh sebab itu jagalah ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan, hafizu 'alas salawat, jagalah ibadah-ibadah sholat. Di dalam ayat yang lain disebutkan, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Orang yang mendapatkan nanti surga Firdaus adalah mereka yang senantiasa menjaga ibadah sholat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga ibadah sholat dan meningkatkan pelaksanaan ibadah sholat. Jangan sampai ketika usia kita sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan selanjutnya, ternyata ibadah sholat yang kita kerjakan ini seperti 10, 20, 30 tahun yang lalu. Tidak ada peningkatan. Marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'b innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.